Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Ananda mengambil absen. Soalnya link absen sudah Bapak kirim ke WA group. Silakan diisi. Sudah diisi, silakan kembali bergabung di Zoom. Kita akan membahas materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Sebelum Bapak menjelaskan, silakan Ananda melihat video yang sudah Bapak lampirkan di Zoom hari ini, dan tolong perhatikan apa saja pembagian dari materi kita pada hari ini, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan jadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial, integratif, dan konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Bentuk kerjasama dibagi jadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung, sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak, dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Ada 8 bentuk akomodasi, yaitu 1. Coercion. Coercion terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. 3. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. 4. Mediasi. Hampir sama arbitrasi, namun dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. 5. Konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi.
ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. 8. Adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain adalah 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. 2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. 5. Perbedaan ciri-ciri badania seperti warna kulit. 6. In-group feeling atau perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. 7. Bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 4. Akulturasi. Akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tertentu. Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan, yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. 2. Menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Baker, bentuk kontravensi adalah 1. Kontravensi umum, misal penolakan, pengancaman pihak lain, perlawanan. 2. Kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. 3. Kontravensi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. 4. Kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. 5. Kontravensi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi.
3. Pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontravensi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. 4. Konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah kids, itu dia bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Sekarang sudah semakin tahu kan? Baik, setelah Ananda melihat video tadi, apa saja Bapak akan mengulangi lagi penjelasan dari video tersebut. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklarifikasikan menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan disasosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disasosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif, yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial integratif dan konjuktif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yang tadi apa? Kerjasama. Yang kedua akomodasi. Yang ketiga asimilasi. Dan yang keempat akulturasi. Mungkin itu saja pembagian dari asosiatif. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu yang dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Baik, Bapak akan masuk ke poin yang pertama, yaitu kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Untuk kerjasama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama spontan, yang terjadi secara serta-merta. Contohnya adalah seperti membantu seorang yang terkena musibah. Yang kedua, kerjasama langsung sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. Contohnya adalah seperti seorang guru yang memberikan tugas kelompok kepada muridnya. Masuk ke poin selanjutnya, itu poin ketiga, kerjasama kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. Contohnya adalah seperti perjanjian bisnis, seperti proyek atau investasi antara dua perusahaan atau lebih. Yang keempat, kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dalam sistem sosial. Contohnya adalah seperti gotong royong, menjaga siskamling, dan kerja bakti. Untuk penjelasan kerjasama dan pembagiannya, apakah Ananda sudah paham? Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang akomodasi. Apa itu akomodasi? Adalah proses penyesuaian diri orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Akomodasi ada 8 bentuk akomodasi. Yang pertama itu
assertion, yang kedua kompromi, yang ketiga arbitrage, yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, yang keenam toleransi, yang ketujuh stalemate, dan yang kedelapan adjudikasi. Bapak akan menjelaskan satu persatu pembagian dari akomodasi. Oke, poin pertama itu assertion. Menjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. Yang ketiga, arbitrage. Arbitrage terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi. Dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. Yang keempat, mediasi. Hampir sama dengan arbitrage, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberikan keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. Yang keenam, toleransi. Toleransi merupakan bentuk-bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Yang ketujuh, stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan yang seimbang. Yang kedelapan, adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. Nah, itu penjelasan dari akomodasi dan bentuk-bentuk dari akomodasi. Sampai di sini Ananda paham. Sebelum Bapak melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu asimilasi. Oke, selanjutnya yaitu asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan, tindakan sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain adalah yang pertama itu sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang ketiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, perkawinan. Perkawinan campuran atau amalgamation adalah musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah yang pertama itu terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. Yang keempat, perasaan bahwa suatu kebudayaan, golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan, golongan atau kelompok lainnya. Yang kelima, perbedaan ciri-ciri badaniah seperti warna kulit. Yang keenam, in-group feeling atau perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. Yang ketujuh, bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa.
Asimilasi bertujuan untuk mengurangi perbedaan di antara individu atau kelompok, serta menambah persatuan dengan mengutamakan tujuan atau kepentingan bersama. Salah satu contoh dari asimilasi yaitu penggunaan bahasa Jawa dalam aksennya yang kental oleh etnis Tionghoa yang ada di daerah suku Jawa. Sehingga saat berbicara, bahasa ibu atau bahasa asli etnis Tionghoa tidak ada lagi terdengar. Hal itu membuktikan bahwa logat atau aksen bahasa Jawa dapat berbaur pada masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Jawa. Kebudayaan Tionghoa kita ilustrasikan sebagai bentuk kotak yang ada di tangan sebelah kanan, lalu bentuk segitiga yang ada di sebelah kiri. Merupakan ilustrasi dari kebudayaan Jawa. Nah, jika kedua kebudayaan tersebut kita satukan, maka akan membentuk kebudayaan baru yang diilustrasikan dalam bentuk lingkaran, yaitu kebudayaan baru. Selanjutnya, akulturasi. Akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Berlangsungnya proses akulturasi ini tergantung sudut pandang masyarakat terhadap budaya asing yang masuk. Jika budaya asing itu masuk dengan cara yang damai, maka proses akulturasinya akan berjalan dengan cepat. Sebaliknya, jika budaya asing masuk dengan cara pemaksaan, maka proses akan berjalan relatif lama. Ngomong-ngomong, Anda sekalian suka mendengarkan musik keroncong nggak? Musik keroncong ini merupakan salah satu contoh akulturasi yang ada di Indonesia. Anda sekalian pasti berpikiran bahwa musik keroncong adalah salah satu musik budaya Indonesia. Padahal, musik keroncong berasal dari sejenis musik Portugis yang bentuknya diiringi oleh musik dawai, seperti biola, ukulele, dan cello. Pada abad ke-16, musik ini pertama kali diperkenalkan oleh para pelaut Portugis ke Nusantara, tepatnya Malaka. Pada tahun 1920 sampai 1960, perkembangan musik ini pindah ke Solo dan beradaptasi dengan irama Jawa yang lebih lambat, sehingga menghasilkan musik keroncong yang kita kenal sekarang ini. Masyarakat di Jawa membuat musik keroncong menjadi seni campur-sari dengan alat musik seperti sitar India, rebab, suling bambu, kendang, dan saron. Bentuk kotak merupakan ilustrasi dari kebudayaan musik Portugis, sedangkan segitiga merupakan ilustrasi dari kebudayaan irama musik Jawa. Jika dua kebudayaan tersebut kita satukan, maka menghasilkan kebudayaan baru yang diilustrasikan dengan bentuk kotak dan segitiga yang menyatu. Kebudayaan baru ini tidak menghilangkan ciri dari jenis musik Portugis dan irama Jawa, yaitu musik keroncong. Sama seperti proses asimilasi, proses beralkulturasinya jenis musik Portugis menjadi musik keroncong disebabkan oleh faktor pendorong terjadinya akulturasi, yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah Ananda sudah paham pembagian dari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif? Yang pertama tadi apa? Kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Yang keempat, akulturasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif.
kita masuk ke materi selanjutnya, itu bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif. Proses disasosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat, ketidaktertiban sosial atau social disorder. Memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antara anggota masyarakat tertentu. Proses sosial disasosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakmampuan hadir dan disasosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disasosiatif meliputi yang pertama itu persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertingkaian, dan yang keempat konflik. Bapak akan menjelaskan pembagian dari bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif satu persatu. Yang pertama itu persaingan. Apa itu persaingan? Persaingan adalah merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba untuk membuat sesuatu yang mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas dan sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan. Yang pertama itu menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. Yang kedua, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. Yang ketiga, menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Oke, selanjutnya kontravensi. Kontravensi adalah merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Becker, bentuk kontravensi adalah yang pertama kontravensi umum, misalnya penolakan, pengancaman pihak lain, dan perlawanan. Yang kedua, kontravensi. Kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. Yang ketiga, kontravensi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. Yang keempat, kontravensi rahasia, misalnya membocorkan rahasia. Yang kelima, kontravensi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. Oke, selanjutnya yaitu pertingkaian. Pertikaian adalah merupakan bentuk lanjut kontravensi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka, terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu konflik. Konflik menjelaskan secara umum adalah yang sering terjadi dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak tentang bentuk-bentuk interaksi sosial
asosiatif dan disasosiatif. Semoga Ananda paham akan penjelasan yang Bapak jelaskan pada materi hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda sekalian dapat memahami apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Untuk Ananda sekalian, silakan kerjakan tugas yang telah Bapak kirim ke WA Group. Silakan Ananda kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adakah dari Ananda sekalian yang ingin bertanya atau kurang dipahami? Atau silakan bertanya di WA Group agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa mengerjakan tugas dan kita bertemu kembali minggu depan. Bapak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah.